Bila kita diberi Allah satu nikmat, kita bisa mensyukurinya, berarti kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Nah, ini buah iman Al-Majid. Kayak apa ngaran syukur itu? Umpamanya contoh, kita dapat keuntungan, dapat rezeki 10.000 rupiah. Ini kita syukuri. Kayak apa mensyukuri 10.000 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil majid al-mustahiqqi li jami'il mahamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nid. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hamid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin az-zahid wa ala alihi wa sahbihi dhabil ma'arifi wal hawaid. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. As-sadisu wa sittun min asma'illah al-husna al-majid. Walladhi idha qadara afa wa idha wa'ada wafa wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda wa idha jufiya ataba wa la yudhi'u man ladha bihi wal taja wa huwa alladhi yu'ti la li'iwadin wa la waradin fid dunya wa ukhra wa huwa al-mawsufu binu'util jalali jalla wa ala. Yang ke-66 daripada nama Allah Al-Husna ialah Al-Majid. Al-Majid artinya yang maha mulia. Kalau diringkas, kalau maknanya kita ambil hanya satu kalimat, maka Al-Majid itu diartikan dengan yang maha mulia. Kenapa diartikan Al-Majid itu dengan yang maha mulia? Karena huwallazi idza qadara afa. Dialah yang memaafkan padahal dia mampu untuk mengambil tindakan. Ini Al-Majid. Dia memaafkan padahal dia mampu, dia kuasa untuk mengambil tindakan. Kita berbuat satu maksiat, kita berbuat satu pelanggaran hukum-hukum Allah. Nah, Allah mampu menindak kita saat itu. Allah mampu memberikan sanksi hukuman kepada kita saat itu juga. Tetapi dia maafkan. Wa idza wa'ada wafa. Bila mana dia berjanji, dia menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janjinya. Bila mana Allah berjanji, wafa, dia menepati janjinya. Banyak janji-janji Allah yang diberikan kepada kita. Di antaranya dalam Al-Quran disebutkan ud'uni astajib lakum. Nah, ini janji Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kamu. Nah, ini janji Allah. Apabila kita berdoa, Allah berjanji memperkenankan doa kita, dan ini ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah kadang menjanjikan cepat, kadada misalnya siapa yang berdoa akan diperkenankan secepat-cepatnya. Allah kadang berjanji cepat-cepatnya itu
Dan Allah kada berjanji memperkenankan seluruh permintaan kita, kada berjanji, tapi dia hanya berjanji bila mana berdoa dia perkenankan. Bisa setahun hanya ada kenyataannya, bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan Nabi Musa alaihissalam 40 tahun hanya terwujud doa sidin. Dan Allah kada berjanji memperkenankan apa yang kita pinta itu sesuai dengan kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil bila kita berdoa kita dapat ganjaran. Kita berdoa pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah memberikan nang kita minta itu bisa sesuai permintaan kita, bisa digantikannya dengan yang lebih baik daripada yang kita minta. Amun nang uyuh pada mau Tuhan mengganti. Misalnya kita minta kepada Allah sesuatu, padahal menurut Tuhan yang lebih baik dimintanya bukan sesuatu itu, sesuatu yang lain. Allah berikan yang lain itu. Pokoknya setiap doa itu diperkenankan oleh Allah sesuai dengan namanya Al-Majid. Idza wa'ada wafa, bila mana berjanji dia Allah, dia perkenankan. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa di akhirat, di dalam buku catatan kita, catatan amal, banyak pahala-pahala nang kita kada kenal. Banyak pahala nang kita kada kenal. Gawian apa yang diberi pahala ini, pekerjaan apa diberi pahala ini, maka pahalanya ganal pada yang lain-lainnya. Nah, kita bertanya kepada Allah, ya Tuhan, pahala apa ini? Nah, ujar Tuhan, itu gantian doa nang dalam dunia kada ku berikan. Kita berdoa lawan Allah, ya Allah, hari ini kami hindarkan bala. Ternyata harinya ada nang kena bala. Nah, itu disimpan oleh Allah dalam tabungan amal kita. Kada dikabulkannya doa dalam dunia, tapi digantinya dalam akhirat. Nah, begitu melihat si hamba ini begitu besarnya gantian pahala yang diberikan Allah, sehingga hamba ini mencita-cita jakanya doa aku tuh peraya dikabulkan semuaan di akhirat saja kaina. Sampai-sampai demikian. Wa idza wa'ada wafa. Wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda, jika diadukan sesuatu hajat, sesuatu masalah kepada selainnya, maka dia tidak ridha. Kalau kita mengadu sesuatu yang ada pada diri kita, kita mengadu kepada selain Allah, dia tidak ridha. Wa in rufi'at hajatun ila ghairi la yarda. Wa idza jufiya ataba, bila mana direnggangi dia mencela. Kalau kita ini renggang dengan Allah, kita jarang ingat Allah, kita jarang baca Quran, kita jarang berzikir, renggang dengan Allah. Nah, kita dicelaknya. Nah, dia suka didekati, sukanya didekati. Wala yudhi'u man ladza bihi wala taja, dan dia tidak menyia-nyiakan orang yang datang bersandar kepadanya. Allah kadang akan menyia-nyiakan orang yang minta perlindungan kepadanya. Wa huwal ladzi yu'ti, dialah Tuhan yang memberi, la li'iwadin, bukan minta ganti. Allah memberi kita kada pernah minta ganti. Wala gharadin, dan Allah memberi kita kada ada ipiknya, kada ada. Allah memberi kita tanpa ada ipik, tanpa ada dibaliknya sesuatu untuk kepentingan Allah.
Wa huwal mausuf bi nu'util jalal, dialah Tuhan yang disifatkan dengan sifat-sifat kebesaran. Nah, ini artinya Al-Majid. Makanya diringkas artinya yang maha mulia. Orang mulia itu macam itu artinya, mampu memaafkan padahal bisa bertindak, berjanji menepati, sukanya dilaporkan perkara hanya kepadanya, dan seterusnya tadi. Al-mu'min bismillahil majid ayyu'amilallaha bimu'amalatin hasanah wa ayyu'amilan nasa bi khuluqin hasan wa man kana kadzalik fahuwa majidun indallah wa indan nas. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Majid, kita beriman bahwa di antara nama Allah itu ada Al-Majid, beriman. Nah, kalau kita beriman, kita mestinya muamalah dengan Allah itu muamalah kepada Allah dengan muamalah yang baik. Dan kita muamalah kepada manusia dengan budi pekerti yang baik. Ini merupakan buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Majid. Kita berhubungan dengan Allah itu dengan hubungan yang baik. Artinya apa? Kita berhubungan dengan Allah dengan hubungan yang baik itu kita bisa menyikapi sesuatu yang diberikan Allah dengan sikap yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya kita berhubungan dengan Allah hubungan yang baik. Dan bahwa kita berhubungan dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, ini buah keimanan kepada Al-Majid. Kayak apa kita menyikapi, kayak apa caranya berhubungan dengan Allah itu dengan hubungan yang baik. Ujar para ulama mengatakan bahwa semasa hidup orang-orang seperti kita nih, Allah pasti memberikan kita 4 perkara. Nah, 4 perkara ini memerlukan sikap kita. Bila kita bisa menyikapinya dengan sikap yang diridai Allah, nah ini maksudnya kita berarti punya hubungan yang baik dengan Allah. 1, kita diberinya nikmat, mau kada mau kita pasti dapat nikmat. Nang kedua ada bala, nang ketiga ada taat, nang keempat ada maksiat. Ini Allah menentukan kita demikian, tinggal kita menyikapinya. Kita menyikapi pemberian Tuhan itu macam apa supaya kita bisa muamalah dengan Allah dengan muamalah yang baik. Nah, kita dapat nikmat, sikap kita apa? Bisyukriha, dengan mensyukurinya. Bila kita diberi Allah satu nikmat, kita bisa mensyukurinya, berarti kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Nah, ini buah iman Al-Majid. Kayak apa ngaran syukurun itu? Umpamanya contoh, kita dapat keuntungan, dapat rezeki 10.000 rupiah. Ini kita syukuri. Kayak apa mensyukuri 10.000 ini? Pertama, di dalam hati kita ingat bahwa duit yang 10.000 ini adalah pemberian Allah. Dalam hati meyakinkan bahwa duit nang 10.000 ini adalah sebenarnya hakikatnya pemberian dari Allah. Hanyar muntung kita ini menyebut kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, kemudian duit nang 10.000 itu kita gunakan kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bisa macam itu menghadapi setiap nikmat, berarti kita sudah ada punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 10.000 dapat keuntungan,
ini dari Allah, alhamdulillah. Tukarakan nasi 5 bungkus makanan semuaan. Nah ini mensyukuri duit nang 10.000 dengan syukur yang sempurna. Dengan syukur yang sempurna macam itu, dari hatinya, lisannya, dan penggunaannya. Nah kemudian kita menyikapi bahwa Allah memberikan bala kepada kita. Ini pasti orang hidup dalam dunia hidup di tempat bala. Kalau diukur-ukur dalam dunia ini nikmat lawan bala, banyak balanya. Dunia negeri bala. Jadi kalau kita minta supaya terhindar daripada bala, jangan dalam dunia begana. Karena dunia tempatnya bala. Dunia tempatnya bala. Hendak minta kita supaya sabar, supaya ridha menerimanya. Minta aja, terhindar daripada bala. Rahwa begana di tempat bala. Nah, bala datang. Kita sikapi si bala ini dengan ridha dan sabar. Ridha dan sabar. Nah, apa arti ridha? Arti ridha apa? Dapat bala hari ini, bisa diri kita, bisa harta kita, bisa anak kita, pokoknya ada hubungan dengan kita, dapat bala. Ridha macam apa? Satu, ridha itu kadang menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan siapa-siapa. Ridha dapat bala. Nah gampang ada dijaga habis hilang. Untuk padahal berapa kali jaganya, nah ngatakan jaga ikan pada jaga lalu hilang, itu orang kada ridha. Kenapa? Karena menyalahkan seseorang. Bila kita menyikapi satu bala demikian, nah berarti kita kada ridha. Sepeda hilang, kenapa? Mandak di buah pohon, di parkir mandak di buah pohon, itu salahnya. Jangan menyalahkan buah pohon. Ini tanda orang yang kada ridha. Ada bala, ada yang disalahkan. Nah kada ridha itu ngarannya. Kalau kita ridha menyikapi satu bala, kita kadang menyalahkan siapa-siapa, melainkan menyalahkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Anak garing, yang salah siapa? Kita. Anak tuh garing, kita yang salah. Kenapa salahnya? Mungkin kita ada dosa. Anak dicoba Tuhan di anak. Kita ada dosa mungkin di harta. Kita ada dosa mungkin di awak kita seorang dapat balanya. Jadi apabila ada satu bala, jangan menyalahkan orang, salahkan diri seorang. Nah, dan sabar menghadapi bala ini, sabar. Kada keluh kasah. Yang ketiga, Allah memberikan kita taat. Kita bisa sembahyang, kita bisa berkumpul berzikir, kita bisa membaca Quran. Nah kalau Allah memberikan kita taat ini, kayak apa kita menyikapinya supaya kita hubungan baik dengan Allah? Kita mampu tadi menyelesaikan bacaan sekian jam, kita mampu membaca Quran 1 juz, itu kita dianugerahi oleh Allah taat. Nah menyikapinya macam apa? Zikrul minnah lillahi ta'ala. Kita ingat bahwa itu adalah anugerah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oh tadi aku tuntung baca Quran sajus, itu adalah pertolongan Tuhan. Aku tadi kawa sembahyang ini 10 rakaat, oh itu adalah pertolongan Tuhan. Aku tadi kawa menyumbang sedekah sekian juta, itu adalah pertolongan Tuhan. Jadi kadang merasa bahwa segala kebaikan timbul terbit daripada dirinya sendiri. Ini menyikapi taat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langkah 4, maksiat. Kita kada bisa lepas daripada maksiat, karena kita manusia biasa, bukan maksumin, bukan orang-orang yang terpelihara daripada maksiat.
Bila kita ditimpa satu maksiat, nah, menyikapi maksiat itu bipaurani taubah, dengan segera tobat. Lah kasih tobat. Maksiat pulang, lah kasih pulang tobat. Itu menyikapi takdir yang demikian. Nah, kalau kita sudah kawa 4 perkara pemberian Allah kepada kita ini, kita sikapi dengan sikap yang diridainya, kita sudah bisa bekerja sama dengan Allah, kita bisa berhubungan dengan Allah dengan hubungan yang baik. Nah, ini keimanan kepada nama Allah Al-Majid ini. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, buah keimanan daripada Al-Majid itu wa ayyu amilan nas bi khuluqin hasan, bahwa dia muamalah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, berhubungan dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Masalah budi pekerti atau akhlak yang baik ini yang paling sulit diusahakan, paling sulit diterapkan. Ada manusia yang dilahirkan dan ditakdirkan oleh Allah orang ini punya akhlak yang baik. Nah, ini kan terlalu sulit. Ada segelintir manusia nang dia ditakdirkan oleh Allah begitu lahir sampainya habis umurnya akhlaknya baik. Nah, orang macam ini kan ada latihan-latihannya karena akhlaknya sudah baik. Ada macam itu manusia. Orang nang sejak asalnya ada katuju babandir. Ada manusia tuh nang diam aja. Ada. Ini termasuk keuntungan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, tapi ada manusia-manusia nang dilahirkan punya akhlak nang kada baik. Nah, ini nang disuruh oleh Nabi, hasinu akhlakakum, perbaiki akhlak kamu supaya bisa mendapatkan khuluqin hasan, budi pekerti nang baik. Para muhibbin rahimakumullah, ujar Imam Fudail bin Iyad berkata, la ayyashabani fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min ayyashabani abidun sayyi'ul khuluq. Aku lebih suka bakawan lawan orang nang jahat durjana tapi dia punya budi pekerti yang baik, daripada bakawan lawan orang nang ahli ibadat cuma budi pekertinya buruk. Lebih suka itu. Nah, banyak hadis-hadis Rasulullah yang sudah kita ketahui tentang keutamaan ini akhlak budi pekerti yang baik ini. Di antaranya ma min syai'in athqala fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang paling memberati di timbangan amal kaina ini budi pekerti yang paling baik ini yang paling memberati. Jadi budi pekerti yang baik ini pandudian dimasukkan ke dalam timbangan. Orang ini bertimbang kena amal, timbang amalnya nih, kalah yang baik, nah yang jahat manang. Dibuat kena budi pekerti yang baik ke situ manang tuh. Ini yang paling memberati lawan timbangan amal kita. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azima darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'ifun fil ibadah. Seseorang hamba itu dengan budi pekerti yang baik dia mencapai derajat yang tinggi dalam surga, padahal dia lemah ibadahnya. Pada pangulir beribadah orangnya, cuma punya akhlak yang baik, punya kedudukan yang tinggi di dalam surga. Ummi Habibah pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Ummi Habibah, wahai Rasulullah, kayak apa andai kata kami bini-bini ini belaki mati laki, belaki pulang mati pulang laki, belaki pulang mati pulang laki, akhirnya mati juga kaminya. Nah di akhirat kayaknya ampun siapa kami ini nih?
Kan 3 bisa laki. Kalau lakian 3 bini kada ada masalah. Kalau ketiganya ini bini-bini 3 laki. Nabi kita menjawab li ahsanihim khuluqa. Siapa yang paling baik akhlaknya, itulah nantinya yang berhak mendapatkan bini yang ditinggalkan. Ada mesti apa ambihan? Kalau menurut hadis Rasulullah, siapa aja Nabi yang paling baik akhlaknya di antara laki ikam, itulah kita ampunnya di dalam surga. Li ahsanihim khuluqa. Para muhibbin rahimakumullah, kayak apa kesimpulannya akhlak yang baik ini? Ulama menyimpulkan bahwa akhlak yang baik itu adalah memberikan milikmu yang baik kepada orang lain dan menerima nang kada baik dari orang lain dengan lapang dada. Nah, itu akhlak. Kita mau memberikan punya kita yang baik kepada orang, sedangkan orang memberikan yang kada baik kepada kita, kita terima dengan lapang dada. Kalau demikian halnya, kita punya akhlak yang baik. Kita mengurihingi orang, ini merangut. Nah, kita punya akhlak yang baik. Asal kita menerima dengan lapang dada. Kita memberinya, ini kada mau memberi kita. Kada jadi masalah umpamanya. Nah, kita terima dengan lapang dada. Kita punya akhlak yang baik. Kita menghormatinya, kita menyayanginya. Ya, nyari kita. Kada kita ambil tindakan, kita ambil pembalasan. Punya akhlak yang baik. Jadi sekurang-kurang akhlak yang baik itu, ujar Imam Sahal At-Tustari mengatakan, pertama ihtimalul adza, mampu menyandang nang sakit-sakit dari orang lain. Nang kedua al-hilim. Hilim ini apa artinya? Mampu membalas tapi kada hendak membalas. Itu hilim. Nah, nang sekarang punya akhlak nang kurang baik, itu kawa dipelajari, kawa dilatih supaya bisa dapat akhlak nang baik. Akhlak ini masih kawa dirubah, akhlak kawa dirubah, asal riyadhah dengan latihan-latihan. Ada sebagian orang sufi ini isi bini nang sangat durhaka lawan si jin, sangat durhaka si bini ini. Jadi jar nang murid, wahai guru, jangan yang cerai bini itu cari nang lain, banyakin apa? Ujar si guru menjawab, li'ata'allama minhal hilim. Aku hendak belajar daripada inya sifat hilim. Belajar sifat hilim. Yahya bin Ziyad, salah seorang aulia Allah, dia punya pembantu nang kada kawa diurus. Pembantu cuma kada kawa diurus. Hendaknya. Jadi ada saran, jangan ambil pembantu itu. Bila Yahya bin Ziyad, li'ata'allamu alaihi al-hilim. Aku hendak belajar daripada pembantuku itu sifat hilim. Sifat hilim. Mampi kita kawa, menindak kawa pembantu, tapi kada kita biarkan inya untuk belajar sifat hilim. Jadi kawa dilatih, artinya akhlaknya kawa dibaiki asal kita mau. Asal mau membaiki akhlak itu kawa. Jadi al-mu'min bismillahil majid, orang yang beriman dengan nama Allah al-majid, ayyu'amilallah, bahwa dia muamalah kepada Allah bimuamalatin hasanah, dengan muamalah yang baik, wa ayyu'amilan nas, dan dia muamalah kepada manusia bi khuluqin hasan, dengan budi pekerti nang baik. Wa man kana kadzalik, barang siapa mampu berbuat demikian, bahwa majidun indallah wa indan nas, dia itu bisa bergelar majid ngarannya, indallah di sisi Allah, wa indan nas, dan di sisi manusia. Para muhibbin rahimakumullah, kemudian yang ke-67 al-wahid.
Sampaikan beberapa pemberitahuan. Insya Allah kita pada minggu yang akan datang melaksanakan memperingati wafatnya pimpinan Tariqah Alawiyah Al-Imamul A'zam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Peringatan yang ke-773 kalau ada khilaf. Nah, jadi ini kepada para penyumbang-penyumbang menukar nasi ini perlu diniatkan pahalanya itu untuk Imam Faqihul Muqaddam dan kepada orang-orang yang kita cintai. Siapa? Sambati. Nah, kita memberikan, minta kepada Allah agar pahalanya disampaikan kepada Faqih Muqaddam itu tujuannya apa? Agar kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Itu tujuannya. Nah, yang kedua, malam esok, malam Rabu kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Sulaha, terutama orang Barabait dan sekitarnya. Nah, berkumpul di Masjid Sulaha untuk mengadakan menyambut tahun baru Islam yang kita isi dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan kita menghadapi tahun yang akan datang ini lebih baik daripada tahun yang telah lewat. Kenapa demikian? Karena menurut sebagian ulama bahwa tahun yang akan kita hadapi tahun yang sangat berat. Berat dalam arti banyak cobaan-cobaan Allah yang diberikan kepada kita. Menurut setengah ulama tersebut bahwa akan timbul nantinya banyak penyakit-penyakit yang menyebar ke seluruh dunia. Akan terjadi banyak bencana-bencana. Kebiasaan kalau hidup bulan itu hari Selasa, kata mereka. Nah, boleh percaya boleh kada, ini bukan hadis Nabi, cuma kebiasaan kalau hidup bulan itu hari Selasa awal tahun yang macam itu. Dan akan terjadi peningkatan harga barang yang luar biasa. Dan banyak lagi masalah-masalah musibah yang akan diterima itu mesti kita perlu persiapan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kekuatan untuk menghadapi itu semua. Dan pada malam hari ini kita berada pada malam pertama tahun 1427 Hijriah, maka kita dianjurkan untuk membaca doa awal tahun. Dan kita baca pada malam hari ini doa yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wasilatina al-uzma ilaik bistijabati ma da'awnahu wa tahqiqi ma rajawna wa ghafri ma janaynahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma innahu madha alaina min muddatil hayat amun qallattana fihi min ni'amik ma la nastati'u ada asyukri alaih wa hafiztana bihi min al-aswa wal makarih ma la nastati'u daf'ah wa qad awda'nahu min al-a'mal ma anta alimun bih فما وفقتنا به من حسنات فتقبل ذلك منا واكتبه لنا عندك من الأعمال الصالحات واغفر لنا ما دخلنا فيه من شوائب الرياء والعجب والتصنع وغير ذلك واجعله وسيلة لنا إلى رضاك عنا وزلفى لديك وما قارفنا فيه من سيئات وخطيات وأفعال غير مرضيات ونية غير صالحات بجوارحنا وقلوبنا فنسألك اللهم بحق ذاتك وأسمائك وصفاتك وبحق القرآن العظيم وكتبك المنزلة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبحق من له وجاهة عندك من جميع خلقك أن تغفر الذنوب كلها وتستر العيوب كلها وتتفضل علينا من واسع جودك العظيم بجميع ما نؤمل وأن تبدل سيئاتنا حسنات وتبلغنا من رضاك عن أقصى الأمنيات ونهاية المرادات ونحن كما تعلمنا نواصينا بيدك وأمرنا في جميع حالاتنا إليك وما قام معنا من ظن جميل بك أنت تعلمه
وأكثرنا إليك وافتقارنا لك لا يخفى عليك وهذه أكفنا مبسوطة لديك وقلوبنا متوجهة إليك فلا تخيبنا يا أمل المؤملين ويا ملاذ اللائذين ارحم من نادك وهو يعتقد أنك ربه وقصدك وأنت حسبه وقد استقبلنا من بعد عامنا الماضي عام جديد ما ندري ماذا سبق في علمك فينا ورجعنا أن تفتح لنا في هذا العام الجديد باب التوبة الصادقة الخالصة التي لا يعقبها نقص وأن ترزقنا فيه من التوفيق للأعمال الصالحة المقبولة عندك ما يوجب لنا رضاك عنا وأن تعمر جوارحنا بطاعتك المرضية عندك وقلوبنا بحبك وحب من تحبه وحب ما تحبه وتوسع قلوبنا وتؤهلها لمعرفتك الخاصة التي أكرمت بها عبادك العارفين وأولياءك الصالحين وترزقنا من التقوى التي أكرمت بها عبادك المتقين حقيقتها وثمرتها وأصولها وفروعها وتنزلنا من الاستقامة أعلى منازلها ومن اليقين أعلى مراتب وتسلك بنا سبيل الاتباع في الأقوال والأفعال والنيات والأعمال حبيبك أشرف خلقك عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويوفر حظنا من حب هذا الحبيب واتباعه في كل أحوالنا وتجعلنا يا ربنا من أسعد الناس به وأقرب الناس إليه ومن أعظم الخلق مودة له وشرفنا برؤيته وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وهو راض عنا في المنام واليقظة وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وأكرمنا يا ربنا بالبركة التامة الواسعة في أعمالنا وفي نجاتنا وفي أرزاقنا وفي حركاتنا وسكناتنا واجعل الأعوام المستقبلة من أعمارنا دائرة عين بالثبات على دينك والإقبال على خدمتك واحفظنا في جميع ذلك من شر الشيطان وعمله وشر النفس الأمارة بالسوء وعملها وشر فتنة الدنيا واحفظنا من الوقوع مع زخارفها وزينتها ومما اختبرتنا به فيها من مال وعيال وغير ذلك ومن متاوعة الهوى المرضي واحفظنا من تغلب جانب الهوز العاجلة ومن قرناء السوء واجعل أوقات أعمارنا المتجددة مصروفة كلها فيما يرضيك عنا وما تفضلت به علينا من نعم وفقنا به للشكر على ذلك واجعلنا يا ربنا من المستمسكين بالعروة الوثقى من الصدق معك في جميع توجهاتنا وعم بهذه الدعوات أولادنا ووالدنا وأصحابنا وأحبابنا وإخواننا في الدين وهب لنا قوة نقوى به على طاعتك وأداء حقك على الوجه الذي تحبه وترضاه واجعل لنا حظا وافرا من التشمير في خدمتك ومواصلة الأعمال الموجبة لرضاك وافتح لنا فتحا مبينا في تدبر القرآن العظيم والوقوف على أسراره وحسن الأدب عند تلاوة آياته وسماعها وارزقنا يا ربنا حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة داعيه والمبادرة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه واجعلنا من أهل الوفاء بحقه واجعله لنا عندك شاهدا بصدق في العمل بما داعنا إليه يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم